Cerita dimulai ketika penyerangan Raja Iblis di alam dewa. Seorang dewa bernama Jiang Beijun dengan mudah menghabisi para bawahan Raja Iblis, namun Raja Iblis masih tetap meremehkannya. Mengeluarkan jurus pedang ketiganya, Raja Iblis menyadari jika kultivasi Beijun sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Dia meminta ampunan dan bersedia untuk tunduk kepadanya, namun Beijun tidak memberikan kesempatan itu kepadanya. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis, Beijun yang sudah berkultivasi selama ribuan tahun memutuskan untuk kembali ke masa lalunya di dunia panah. Meskipun hal itu akan menimbulkan kerusakan besar pada kultivasinya, namun Beijun tidak peduli karena pada saat itu dia dicelakai oleh orang jahat dan tanpa sengaja masuk ke alam dewa. Akibat hilangnya dia dari dunia panah, istrinya bernama Liu Chenfei terpaksa bunuh diri karena sudah sangat putus asa. Kini Beijun yang sudah bisa mengendalikan ruang dan waktu, dia sudah bertekad akan kembali untuk mengubah semuanya. Chenfei, tunggu. Di sisi lain, Tuan Lu yang melihat fenomena alam di langit merasa jika itu adalah kelahiran bagi seorang ahli bela diri. Begitupun dengan Kong Tianhai, dia merasakan kekuatan spiritual tinggi telah muncul dan tahu jika kemampuan orang itu jauh berada di atasnya. Kembali ke tahun 2024 di kota Jiang, Jiang Beijun yang mempunyai nama asli Jiang Feng sebelumnya dicelakai oleh Kong Mingze karena menjadi penghalang untuknya mendapatkan Chen Fei. Jiang Peng dikubur setelah sebelumnya mereka racuni, hingga muncullah seorang dewa yang melihat bakatnya dan memberikannya kesempatan untuk memasuki alam dewa. Terjadi sebuah kejar-kejaran, Chen Fei dipaksa untuk menikah dengan Kong Mingze, tuan muda keluarga Kong. Jiang Peng yang telah menghilang selama 3 tahun, hal itu membuat Chen Fei kecewa dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja. Muncul di waktu yang tepat, Jiang Peng berhasil menyelamatkan istrinya itu namun mendapatkan sebuah tamparan. Hal itu Chen Fei lakukan karena Jiang Peng berani kembali setelah 3 tahun tidak ada kabar. Menceritakan kondisi keluarga Liu dan sakit yang diderita oleh kakeknya, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil yang melaju ke arah mereka. Dengan sigap Jiang Peng menyelamatkan Chen Fei, dan dia mengalami luka dalam karena telah kehilangan sebagian besar kultivasinya. Di sisi lain, Lu Hongling bertanya kepada kakeknya tentang tokoh penting seperti apa yang dimaksud oleh kakeknya. Tuan Lu mengatakan jika kultivator dunia terbagi menjadi 4 tingkatan. Di urutan pertama ada kuning, kedua suan, ketiga bumi, dan keempat adalah langit. Tuan Lu yang belum lama ini naik ke tingkat bumi, merasa jika tokoh penting itu ratusan kali lebih kuat dibandingkannya. Berencana mencari tokoh penting itu, Tuan Lu ingin menjadikan cucunya Hongling sebagai pelayannya. Meskipun keluarga Lu adalah keluarga terkaya, dan Tuan Lu adalah orang terkuat di kota Jiang, namun Tuan Lu kini sedang terkena racun aneh dan nyawanya tidak akan lama lagi. Jika mereka bisa berhubungan baik dengan tokoh penting itu, maka itu adalah jaminan tanpa kekhawatiran untuk keluarga Lu ke depannya. Kembali ke keluarga Liu, Chen Fei mendapatkan tamparan dari ibunya. Dia yang juga akan menghukum Chen Fei, namun datanglah Jiang Peng menghentikan mertuanya itu. Meminta Jiang Peng untuk menceraikan Chen Fei, karena Mingzi lebih menjamin untuk menaikkan keluarga Liu yang sedang merosot. Jiang Peng bersedia menuruti permintaannya itu, asalkan Chen Fei sendiri yang memintanya. Menyadari kultivator dunia panah berbeda dengan dunia dewa, meskipun sebagian besar kultivasi Jiang Peng telah hilang namun dia masih yang terkuat di dunia panah. Dia akan menaikkan kembali kultivasinya, karena sebelumnya sudah punya pengalaman menjadi kultivator terkuat di dunia ini. Mencari tokoh penting itu, Tuan Lu datang ke sini karena merasakan goncangan hebat di tempat ini. Mereka bertemu dengan Jiang Peng yang sedang berkultivasi, dan Jiang Peng yang refleks menyerang mereka segera membelokkan serangannya itu. Merasa terganggu oleh mereka, Hongling sempat emosi kepadanya.
Tuan Lu bertanya mengenai seseorang dan fenomena aneh yang sebelumnya muncul, namun Jiang Peng tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Tuan Lu. Melihat sebuah daun tertancap di sebuah batu, Tuan Lu menyadari jika pemuda yang dia temui tadi adalah tetua yang ia cari. Segera Tuan Lu datang ke kediaman keluarga Liu dan memberikan hormat kepada Jiang Peng yang sedang menghentikan Mingze melamar Chen Fei. Terkejut Tuan Lu sangat menghormati Jiang Peng. Mereka semua sempat menjelaskan jika Jiang Peng adalah menantu tidak berguna. Hal itu yang tidak didengar oleh Tuan Lu, ia langsung mengajak Jiang Peng untuk keluar. Memperkenalkan tetua yang Tuan Lu maksud, Hong Ling tidak mempercayainya dan menganggap Jiang Peng sebagai penipu. Hal itu membuat Tuan Lu marah, dan ia langsung meminta maaf pada Jiang Peng. Mengetahui umur Tuan Lu tidak akan lama lagi, Jiang Peng langsung mengobatinya karena tahu Tuan Lu selalu berbuat kebajikan. Setelah Tuan Lu memuntahkan darah, racunnya seketika hilang dan ia sangat berhutang budi pada Jiang Peng. Memberikan kartu Bauhinia tertinggi, isi di dalam saldonya ada sekitar ratusan miliar. Tuan Lu juga memberikan cincin naga Tianxuan agar Jiang Peng bisa memanggil seluruh mafia di kota Jiang. Bertanya mengenai hubungan Tuan Lu dengan Kong Mingze dan keluarga Kong, Tuan Lu menjawab jika Kong Tianhai ayah Kong Mingze adalah salah satu muridnya. Keluarga Kong yang sedari dulu melakukan bisnis ilegal, meskipun Kong Tianhai sudah meninggal 8 tahun lalu, namun masih ada Kong Mingze yang mewarisi sifat ayahnya. Datang menghampiri Jiang Peng, kakak dan adik Chen Fei memarahi Jiang Peng karena menganggapnya membawa kerabat miskinnya yaitu Tuan Lu datang ke sini. Jiang Peng yang tidak ingin ribut membuat Roro menjadi kaku, dan Roro langsung bingung kenapa dia menjadi seperti ini. Penasaran kenapa Tuan Lu sangat menghormati Jiang Peng, Mingze langsung menelepon Hong Ling untuk bertanya mengenai Jiang Peng. Hong Ling tidak mengenal orang yang dimaksud oleh Kong Mingze, karena yang dia tahu tetua yang dimaksud oleh kakeknya adalah Jiang Beijun. Membawa Jiang Peng ke Taman Juxian Yipin, Tuan Lu memberikan taman mewah itu pada Jiang Peng. Udaranya yang sangat segar dan juga bersih, Jiang Peng berpikiran akan mengajak Chen Fei datang ke sini untuk berlibur. Mendapatkan kabar dari Roro, dia meminta Jiang Peng untuk datang ke klub elit bela diri karena Chen Fei dalam bahaya. Hal itu hanyalah akal-akalan Roro saja, karena ingin membalas perlakuan Jiang Peng sebelumnya. Mengadukan perlakuan Jiang Peng pada Basiong, bos mafia kota Jiang, Basiong akan membantunya setelah Roro memuaskannya. Hingga datanglah Jiang Peng ke sana, dan menyadari jika Chen Fei tidak ada di tempat ini. Sempat akan membiarkan Roro, namun Roro mengaku salah dan memanggilnya kakak ipar. Jiang Peng pun langsung menyelamatkannya, dan melempar Basiong ke dalam kolam. Membawanya pulang ke rumah, Chen Fei yang melihat Roro salah paham pada Jiang Peng. Jiang Peng mencoba menjelaskannya, namun dihiraukan oleh Chen Fei. Di sisi lain, Mingze datang menemui ayahnya yang ternyata belum mati. Dia meminta Mingze untuk membatalkan pernikahannya dengan Chen Fei, karena tidak ingin Mingze membuat masalah saat ayahnya berpura-pura mati. Tersadar dari pingsannya, Roro menceritakan jika dia telah diselamatkan oleh Jiang Peng. Hal itu membuat Chen Fei merasa bersalah, karena sebelumnya telah menampar dan tidak mendengarkan ucapan suaminya. Pulang dari berkultivasi, Chen Fei mengajak Jiang Peng untuk menemaninya ke reunian teman kuliahnya. Dia juga meminta maaf pada Jiang Peng atas kesalahpahamannya tadi malam. Sampai di Taman Juxian Yipin, disinilah Chen Fei akan reunian dengan teman-temannya. Sebelumnya dia meminta Jiang Peng untuk jangan banyak bicara, agar Jiang Peng tidak membuat masalah saat bertemu teman-temannya. Bertemu dengan Hai King salah satu temannya, dia memperkenalkan tunangannya Tao Wenseng yang merupakan seorang CEO. Mereka yang mengetahui rumor keluarga Liu mempunyai menantu tidak berguna, sedikit menyindir Jiang Peng karena selalu mengandalkan wanita. Muncul teman Chen Fei berikutnya, Liu Kai mengenal Wenseng dan sangat menghormatinya. Hal itu membuat Wenseng memujinya dan menyindir Jiang Peng karena tidak tahu cara bersikap. Menyindir balik perkataan Wenseng, Jiang Peng mengatakan jika orang lemah menyanjung yang kuat apa bedanya dengan orang rendahan. Hal itu membuat Liu Kai tersindir dan berkata jika keluarga Liu tidak mempunyai tata krama karena berani menyinggung orang lain. Menyudahi pembicaraan mereka, Wenseng mengajak mereka semua untuk masuk. Di dalam Jiang Peng kembali disindir karena memakai jas sewaan dan tidak punya pekerjaan.
Hingga saat mereka dihina karena ingin makan gratis, Jiang Peng berkata jika Chen Fei bisa makan apa saja yang dia sukai di Juxian Yipin. Menertawakan perkataan Jiang Feng, Liu Kai mengusulkan untuk memesan makanan paling mahal. Karena Jiang Peng sudah berkata boleh makan apa saja, mereka pun meminta Jiang Peng untuk membayarkan semua makanan yang dipesan. Melihat Chen Fei memberikan kartu ATM-nya, Liu Kai dan Wen Sheng kembali menyindir Jiang Peng karena berpura-pura kaya. Wen Sheng menantangnya untuk membayar setengah dari pesanan ini, asalkan jangan memakai uang wanita. Menyetujui tantangannya itu, setelah makan Wen Sheng menantang Jiang Peng untuk mengikuti lelang anggur. Harga anggur yang awalnya 1 juta yuan, seseorang menawar 10 juta yang membuat Wen Sheng berhenti menawar karena Jiang Peng pastinya juga tidak akan menawar lagi. Mengajak Chen Fei minum bersama, Jiang Peng menawar anggur itu 50 juta. Hal itu membuat Wen Sheng tertawa, namun Jiang Peng berkata jika uang hanyalah setumpukan kertas dan hari ini dia tidak boleh membuat Chen Fei menderita. Mendengar perkataan Jiang Peng tadi, semua orang tertawa dan menghinanya karena terus berpura-pura kaya. Hingga datanglah seseorang yang menawar anggur tadi. Dia yang adalah ayah dari Wen Sheng langsung menampar putranya itu karena berani berebut arak dengannya. Mengadukan jika Jiang Peng lah yang menawar 50 juta, ayah Wen Sheng juga menganggapnya orang rendahan. Jiang Peng langsung mengeluarkan kartu bauhinia tertingginya, yang membuat ayah Wen Sheng terkejut karena kartu itu hanya ada 5 di dunia ini. Merasa kartu itu adalah palsu, karena di kota Jiang satu-satunya orang yang memiliki kartu itu hanyalah keluarga Lu. Ayah Wen Sheng meminta dipanggilkan manajer Long, dan manajer yang melihat Jiang Peng langsung memanggilnya bos. Terkejut dengan perkataan manajer, dia langsung memberitahukan mereka semua jika Jiang Peng adalah pemilik Taman Juxian Yipin ini. Apapun yang Jiang Peng inginkan di sini, semuanya akan diberikan secara gratis. Menagih setengah bayaran makanan tadi, total dari makanan tadi adalah 50 juta. Ayah Wen Sheng yang mendengar anaknya harus membayar 25 juta, dia meminta Wen Sheng untuk berlutut meminta maaf pada Jiang Peng. Jiang总，我狗眼看人低。江总饶命！Sudah tahu Jiang Peng adalah pemilik Taman Juxian Yipin, teman-teman Chen Fei kini bersikap baik pada Jiang Peng. Mereka menjelaskan jika sebelumnya adalah kesalahpahaman dan memohon agar Jiang Peng tidak tersinggung. Mendapatkan kabar ada masalah di perusahaan, Chen Fei langsung datang menemui Ba Xiong. Dia yang sudah menyelidiki penjualan produknya ditekan oleh Ba Xiong. Hal itu Ba Xiong lakukan karena keluarga Liu telah menyinggungnya. Sangat kesal sebelumnya dilempar oleh Jiang Peng, Ba Xiong telah memanggil seorang master bernama Hong Li untuk membunuhnya. Hong Li yang sangat yakin bisa membunuh Jiang Peng dengan mudah, karena dia telah melihat dari luka Ba Xiong jika kemungkinan Jiang Peng adalah seorang pemula. Pulang dengan perasaan sedih, Chen Fei tidak tahu kapan keluarga Liu menyinggung Ba Xiong. Rou Rou datang mengaku salah, jika bukan karenanya Jiang Peng tidak akan melukai Ba Xiong. Menyalahkan masalah ini adalah perbuatan Jiang Peng. Ibu Chen Fei sangat kesal dengan menantunya itu. Hingga datanglah tuan besar keluarga Liu menghentikan mereka, dan ia meminta untuk memikirkan cara bagaimana mereka bisa menghadapi Ba Xiong. Melihat penyakit tuan besar Liu sudah sangat parah, Jiang Peng bisa saja mengobatinya jika ada bahan-bahan obat yang cocok. Dia berjanji pada Chen Fei akan menyelesaikan masalahnya dengan Ba Xiong, namun Chen Fei tidak mempercayainya dan akan menyelesaikan sendiri masalah ini. Datang ke Balai Muhe, Jiang Peng akan mencari bahan-bahan obat untuk kakeknya. Dia yang mencari Genoderma berdaun 7, Tuan Meng merasa jika pemuda di hadapannya juga ahli medis sepertinya. Balai Muhe yang kebetulan memiliki 1 batang Genoderma berdaun 7, Jiang Peng memperlihatkan cincin naga Tianxuan-nya agar dia layak untuk masuk ke Balai Muhe. Mempertemukannya dengan Nona Murong pemilik balai, Jiang Peng memperkenalkan dirinya sebagai Jiang Beijun. Nona Murong menjelaskan jika Genoderma berdaun 7 ini sangat langka, Jiang Peng mengerti dan akan membelinya dengan harga berapapun. Mencari Jiang Peng ke Balai Muhe, Ba Xiong tahu jika dia ada di dalam. Jiang Peng keluar setelah transaksinya selesai, dan dia ditunggu oleh Hong Li yang ingin membunuhnya. Mengusir mereka karena membuat keributan, Ba Xiong akan meminta maaf setelah dia membunuh Jiang Peng. Kebetulan Jiang Peng juga ingin menemuinya, dan Ba Xiong memperkenalkan Hong Li seorang master tingkat Suan yang akan membunuhnya. Tidak akan membiarkan mereka, Master Guo sebagai pejabat tinggi Balai Muhe akan melawannya. Hong Li merasa dia bukanlah tandingannya,
Hal itu membuat Guo sangat kesal. Memang bukanlah tandingan Hong Li, Jiang Feng membuat langit menjadi cerah. Hal itu membuat pedang Li Sui Hong Li menjadi lemah. Kini dengan kultivasinya Jiang Feng akan sangat mudah membunuhnya. Terkejut Hong Li dibunuh dengan sekali serangan. Guo yang awalnya mengira Jiang Feng kultivator pemula merasa jika dia adalah seorang master sesungguhnya. Karena dilihat dari cara bertarungnya, kemungkinan Jiang Beijun tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ketakutan saat didekati oleh Jiang Feng, Basiong yang rela dibunuh namun dibiarkan tetap hidup. Hal itu membuat Basiong respect, dan dia yang melihat cincin naga Tianxuan langsung memberikan hormat. Mengobati luka dalam Guo, mereka semua tidak menyangka Jiang Feng menyembunyikan kemampuannya. Guo yang merasa Jiang Feng berada di tingkat bumi, kini keberadaannya setara dengan keluarga Lu di kota Jiang. Menawarkan untuk menjadi pejabat tinggi Balai Muhe, Jiang Feng menolaknya karena lebih suka hidup bebas. Nona Murong pun akan memberikan genodermanya secara gratis, sebagai hadiah pertemuan pertama mereka. Mengingatkan Jiang Feng jika setelah membunuh Hong Li akan mendapatkan sebuah masalah, karena keluarga Hong akan merasa rugi besar kehilangan ahli tingkat Suan. Tuan Hong yang juga berada di tingkat bumi, kemungkinan orang yang setara dengannya di kota Jiang hanyalah Tuan Lu saja. Akan menyelidiki keluarga Hong, Murong meminta Jiang Feng untuk jangan berpergian dulu. Meskipun Jiang Feng menganggap seluruh keluarga Hong bagaikan sekumpulan semut, namun dia akan menyetujui apa yang dikatakan oleh Murong. Merasa Jiang Beijun ini adalah pria single, Murong memberikan pilanya agar dia dengan mudah menemuinya. Daripada pilanya dibiarkan kosong, lebih baik diberikan pada Jiang Feng untuk tempat berkultivasi. Menerima pilanya itu, Jiang Feng juga membutuhkan sebuah tungku alkemis khusus. Balai Muhe akan mengusahakannya, dan setelah mereka mendapatkannya akan langsung diantarkan ke tempat Jiang Feng. Mendengar keponakannya dibunuh dengan sekali serangan, Hong Chongxiu, pemimpin keluarga Hong, sangat marah besar. Berita itu yang juga sampai kepada Tuan Lu, namun Hong Ling masih belum mengakuinya dan hanya menganggap kultivasi Beijun sama dengannya di tingkat Suan Puncak. Dia meminta kakeknya untuk tidak merendah di depan Beijun, karena kakeknya berada satu tingkat di atasnya. Berita yang sudah menyebar di kota Jiang, Kong Tianhai juga penasaran kepada Jiang Beijun. Dia yang sedang memikirkan cara untuk memanfaatkannya, berencana akan membuat pesta dan mengundang para ahli agar bisa berteman dengan Beijun. Awalnya Tianhai masih ingin mengasingkan diri 2 tahun lagi, namun Jiang Beijun adalah kesempatan yang paling tepat untuk memperkuat posisi keluarga Kong di kota Jiang. Pulang ke pila pemberian Murong, tak lama setelah itu datang Mingze mengirimkan undangan. Dia telah bersedia membantu ayahnya, agar ayahnya tidak melarangnya menikahi Chen Fei. Keesokan harinya, Chen Fei akan menemui Basiong untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Rou terus mencegahnya untuk pergi karena tidak ingin kakaknya dicelakai. Datang ke keluarga Liu, Basiong meminta maaf dan sudah membubarkan bawahannya. Grup Liu yang sudah kembali semula, barang-barang yang dia bawa adalah ketulusannya meminta maaf. Heran dengan sikap Basiong hari ini, Rou juga meminta maaf pada Jiang Feng. King Tian datang membawakan kartu undangan dari keluarga Kong. Mereka yang diminta untuk menjadi penyelenggara pesta akhirnya tahu jika Kong Tianhai selama ini belum mati, tapi sedang mengasingkan diri. Dia sengaja keluar kali ini karena demi mengenal seseorang bernama Jiang Beijun. Datang ke keluarga Liu, Ibu Chen Fei sangat senang karena calon menantunya mempercayakan keluarga Liu menjadi penyelenggara pesta ini. King Tian menghina Jiang Feng karena tidak seperti Kong Mingze, dan Mingze dengan lantangnya mengatakan jika keluarga Kong akan berhubungan dengan Jiang Beijun. Meskipun sama-sama bermarga Jiang, tapi Jiang Feng jauh jika dibandingkan dengan tetua itu. Membawakan obat untuk kakeknya, King Tian membahas tentang warisan dan menentang kakeknya untuk menjauhi keluarga Kong. Hal itu membuat kakeknya emosi, sehingga memuntahkan darah dan langsung tak sadarkan diri.
panik mertuanya mati, King Tian menenangkan ibunya karena bagus jika kakeknya mati lebih cepat. Selain mereka bisa menguasai kekayaan keluarga Liu, mereka juga tidak akan dihalangi untuk menikahkan Chen Fei pada Kong Mingze. Melihat kakeknya sudah seperti ini, Chen Fei langsung menelepon dokter untuk datang ke rumah. Kondisinya yang sudah sangat parah, kemungkinan kakeknya mampu bertahan 2 hari lagi. Mengaku dirinya punya keahlian medis, Jiang Peng berkata jika kakeknya masih punya harapan untuk hidup. Namun King Tian yang tidak mempercayainya, dia menganggap Chen Fei hanya akan mempercepat kematian kakeknya jika percaya pada Jiang Peng. Meminta Chen Fei untuk tenang, Jiang Peng akan pergi untuk mempersiapkan obat-obatnya dulu. Dia yakin bisa menyembuhkan kakeknya. Kali ini Chen Fei mempercayainya karena sudah tidak bisa berharap pada siapapun lagi. Melihat King Tian dan ibunya mengadakan upacara pemakaman, Chen Fei sangat marah karena kakeknya masih belum mati. Ibunya memintanya untuk pergi dari sini karena upacara ini harus segera disiapkan. Mencari ponselnya yang hilang, Roro melihat kitab ilmu petir di kamar Jiang Feng. Dia membaca dan mencoba mempraktekannya. Ilmu itu yang langsung bekerja membuat master yang disewa mereka untuk mengantarkan roh kakeknya mati disambar petir. Tidak menyangka hal yang dia lakukan menjadi kenyataan, King Tian dan ibunya ketakutan karena merasa jika roh Tuan Besar Liu sangat marah. Mereka yang tidak ingin nyawanya diambil, memohon agar Tuan Besar Liu mengampuninya. Mengantarkan tungku alkemis khusus, Jiang Peng langsung membuat pil untuk kakeknya. Tuan Meng yang melihat Jiang Peng menguasai 3 jenis api karma, dia tidak tahu Beijun ini manusia atau dewa. Karena menggunakan 1 api karma saja sudah dikatakan hebat, apalagi 3 api karma. Tuan Meng akhirnya tahu kenapa Jiang Peng meminta tungku alkemis khusus, karena tungku biasa tidak akan bisa menahan 3 api karma sekaligus. Melihat kondisi langit tiba-tiba ada petir tanpa hujan, tampaknya itu adalah ulah Roro sebelumnya. Murong sempat merasa ini adalah perbuatan kultivator misterius, namun Master Guo menyangkalnya jika ini adalah cuaca alam biasa. Kalaupun ada kultivator yang bisa seperti itu, kemungkinan tingkat kultivasinya sudah di atas bumi, namun itu tidak mungkin. Keesokan harinya, Jiang Peng akhirnya berhasil membuat pil Pei Yuan. Selama kakeknya masih hidup dan memakan pil buatannya ini, kakeknya bisa bertahan hidup selama 10 tahun bukanlah sebuah masalah. Di keluarga Liu, setelah sebelumnya mengadakan upacara pemakaman, kini mereka menyiapkan perayaan untuk pernikahan Chen Fei. Sekarang Chen Fei yang tidak bisa dilindungi oleh kakeknya lagi, sebentar lagi mereka akan menjadi bagian keluarga Kong. Terus mengoceh kepada mereka, namun ibu dan kakaknya itu tidak mendengarkan ucapan Chen Fei. Hingga datanglah Kong Mingze ke sana, emosi Chen Fei yang memuncak membuatnya mengancam akan bunuh diri. Meminta kakaknya untuk tenang, ibunya yang menyuruh Chen Fei memakai baju pengantin datanglah Jiang Peng menghentikannya. Dia berkata kakeknya akan baik-baik saja. Mingze yang mendengarnya terkesan karena hidup Tuan Besar Liu hanya sisa napas terakhir. Menyalurkan tenaga dalam untuk mengobati organ dalam kakeknya, Ibu Chen Fei merasa jika yang Jiang Peng lakukan hanya akan memperparah saja. Mingze berharap yang Jiang Peng lakukan benar-benar gagal, agar tidak ada yang melarangnya menikahi Chen Fei. Selesai menyalurkan tenaga dalamnya, Jiang Peng langsung memberikan pil Pei Yuan. Mereka yang tidak sabar menunggu langsung pergi, namun tak lama setelah itu kakek Liu melompat dan langsung memukul King Tian. Sempat mengira Tuan Besar Liu adalah hantu, dia yang sudah pulih sepenuhnya memarahi mereka karena berani membuat keputusan untuk menikahkan Chen Fei. Dia juga mencabut jabatan King Tian di perusahaan karena berani membuat upacara pemakaman untuk dirinya. Meminta Kong Mingze untuk pulang, kakek Liu tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Mingze berkata keluarga Liu tidak akan bertahan tanpa dirinya, dan dia akan menunggu kakek Liu mati untuk menikahi Chen Fei. Berjanji akan melindungi Chen Fei dan seluruh keluarga Liu, Mingze mengancam Jiang Peng akan menyingkirkannya setelah pesta selesai dan keluarga Kong berhubungan dengan Jiang Beijun. Jiang Peng yang mendengarnya sedikit tersenyum, dan dia akan menantikan ancamannya itu. Akan turun tangan menghadapi Jiang Feng, Tuan Hong sudah mengirimkan surat tantangan untuk Jiang Beijun. Jika surat tantangan itu diterima,
maka mereka akan bertarung di kuil Yunguan Gunung Tianshuan. Menunggu Jiang Feng pulang, Murong meminta maaf karena menerobos masuk. Dia yang sebelumnya diminta Jiang Feng untuk datang setelah mengantarkan tunggu khusus, Murong bertanya bagaimana penampilannya malam ini. Merasa Nona Murong salah menafsirkan perkataannya, Jiang Feng memintanya untuk duduk dan langsung memakaikannya pakaian. Murong sedikit menggodanya dan secara tidak langsung menyatakan perasaannya, namun dia yang menyadari sedari awal Jiang Feng sudah menolaknya. Dia punya alasan lain datang ke sini, yaitu mengantarkan surat tantangan dari Tuan Hong. Pergi setelah memberikan surat, Murong terkesan karena kebanyakan pria ingin melepaskan pakaiannya. Dia belum pernah menemui pria yang memakaikan pakaian kepadanya, selain satu pria yaitu Jiang Beijun. Mengajak kakaknya ke Gunung Tianshuan, akhir pekan ini teman-temannya tiba-tiba membatalkan janji mereka. Awalnya Chen Fei menolak karena harus bekerja, namun dia akhirnya mau setelah Roro membujuknya. 好，最近江城也不太平。 Diminta kakeknya untuk mengawal Jiang Feng. Hari ini mereka akan ke Gunung Tianshuan untuk menerima tantangan Tuan Hong. Seperti biasa, Hong Ling masih meremehkan Jiang Feng, berkata jika kultivasi Hong Chongxiao berada di tingkat bumi dan tidak akan bisa Jiang Feng kalahkan. Hong Ling yang menganggapnya sombong dan juga bodoh, jika dia jadinya tidak akan menerima tantangan itu. Sampai di kuil Yunguan, Murong dan Guo sudah datang menunggunya. Sementara Roro dan Chen Fei langsung menemui seorang peramal bambu, Jiang Feng yang melihatnya membuat Chen Fei mendapatkan ramalan baik. Terkejut dengan ramalan Chen Fei, karena baru kali ini dalam 100 tahun ada orang yang mendapatkan ramalan baik. Pernikahannya dengan Jiang Feng adalah pernikahan yang sangat baik. Hal itu membuat Chen Fei menjadi yakin jika usaha mereka selama ini sesuai dengan kehendak langit. Bertemu dengan Tuan Hong, mereka yang saling mengejek akan bersiap untuk bertarung. Basiong yang takut Jiang Feng kalah, dia lebih baik pergi daripada terjebak di sini. Merasakan kultivasi Tuan Hong, Jiang Feng berkata jika Hong Chongxiao adalah orang terkuat yang pernah dia temui di kota Jiang. Tuan Hong sangat yakin akan mengalahkan Jiang Feng dengan 3 jurus, karena pedangnya berbeda dengan pedang keponakannya yang lemah dan juga lambat. Mengeluarkan pedang andalannya, mereka semua terkejut melihat Jiang Feng terbang. Dia mengeluarkan jurus petirnya yang pernah digunakan Roro. Hal itu membuat Tuan Hong panik karena dengan tubuh panah Jiang Feng bisa mengendalikan guntur. Berhasil dikalahkan dengan sekali serangan, mereka semua terkejut dan Guo penasaran dari mana asal Jiang Beijun ini. Master Guo yang awalnya tidak yakin Jiang Feng akan menang, tapi kini dia melihatnya sendiri jika Jiang Beijun sangatlah mendominasi. Hong Ling yang juga merasa bersalah, karena selama ini dia tidak pernah mempercayai kakeknya untuk memanggil tetua pada Jiang Feng. Melihat pertarungan dari atas, Roro merasa jika ini bukanlah pertarungan kultivator melainkan pertarungan dewa. Dia yang tidak bisa melihat wajah mereka, tapi merasa familiar dengan jurus petir yang digunakan oleh kultivator itu. Teringat Jiang Feng adalah bos besarnya karena memiliki cincin naga Tianshuan, tidak seharusnya dia meninggalkan bosnya itu. Basiong langsung kembali lagi ke sana, dan di sana semua bawahan Tuan Hong memberikan hormat agar diampuni. Membiarkan mereka semua hidup, Basiong datang dan menganggap abu Tuan Hong adalah milik Jiang Feng. Dia terkejut saat melihat Jiang Feng muncul, dan Jiang Feng memintanya untuk pergi dari sini. Menyindir perkataan Hong Ling sebelumnya, Jiang Feng sudah merasakan bertarung dengan orang tingkat bumi. Meskipun Hong Ling sedikit kesal, tapi dia juga sedikit menyesal. Telah menyaksikan pertarungan tadi, Tian Hai akan membatalkan pesta sebelumnya. Dia akan kembali mengundang Jiang Feng, tapi dengan tujuan untuk menjadi muridnya. Memuji Jiang Feng karena terlihat santai setelah menggemparkan kota Jiang, Tuan Lu juga sudah mendengar kabar jika keluarga Kong akan mengadakan upacara pengangkatan guru. Jiang Feng yang akan menanggapinya, karena dia ingin menyelesaikan dendam lama dengan keluarga Kong. Datang mengirimkan undangan, Mingzi heran melihat Jiang Feng dan Tuan Lu ada di sini. Dia yang menduga mereka juga ingin mendekati Beijun,
Mingze berkata jika Jiang Feng tidak pantas dan keluarga Lu akan dipermalukan jika Tuan Lu terus-terusan berada di sisi Jiang Feng. Mengundang para pamannya untuk ikut menyelenggarakan upacara pengangkatan. Setelah upacara itu selesai, Mingze akan langsung menikahi Chen Fei. Para paman yang ikut senang mendengarnya. Mereka mengucapkan selamat kepada kakak iparnya karena sebentar lagi akan mendapatkan menantu kaya raya. Memberitahukan kakaknya kedua pamannya datang. Mereka curiga jika di upacara pengangkatan nanti Mingze akan meminta Beijun untuk melamarkan Chen Fei kepadanya. Roro yang tahu Beijun sedang ada di Villa Longting, mereka akan ke sana untuk memohon agar Beijun tidak menyetujui permintaan Mingze jika ingin melamarnya. Datang menemui Beijun, Chen Fei langsung menyampaikan tujuannya datang ke sini. Jiang Feng yang hanya bisa tersenyum mendengarkan mereka berdua, dia akhirnya menyetujui tidak akan membantu Mingze jika ingin melamar Chen Fei. Senang Jiang Beijun mau membantunya, Chen Fei merasa familiar dengan suara tetua itu. Hingga datanglah Jiang Feng ke sana, dia beralasan datang ke sini karena ingin menjemput Chen Fei. Upacara yang sebentar lagi akan dimulai, Hongling kini merasa malu jika harus bertemu lagi dengan Jiang Feng. Namun keluarga Lu yang harus hadir, mereka akan datang lebih awal sebelum keluarga lain berdatangan. Datang bersama keluarga Liu, Jiang Feng disuruh pulang karena dia hanya mengantar saja. King Tian yang juga tidak akan membiarkannya masuk. Jiang Feng meminta Chen Fei masuk terlebih dahulu dan dia pergi menemui Murong. Masuk bersama mereka, Guo memberitahukan Jiang Feng jika Tianhai bukanlah orang baik. Jiang Feng pun yang juga memberitahukan tujuannya datang ke sini. Mereka semua terkejut karena Jiang Feng akan membantai seluruh keluarga Kong. Berdatangan para keluarga kaya di kota Jiang, Tianhai yang tidak memberikan undangan ke keluarga Lu meminta maaf pada Tuan Lu. Hongling yang merasa Tianhai sombong dan tidak tahu terima kasih, dia menyindir jika dulu Tianhai pernah berlutut di kediaman keluarga Lu untuk memohon agar dijadikan murid oleh kakeknya. Tianhai yang tidak bisa berkata apa-apa, Tuan Lu meminta maaf atas ucapan Hongling sebelumnya. Memperkenalkan keluarga Liu pada ayahnya, Chen Fei yang tidak mau menikah membuat ibunya marah. Hingga datanglah Jiang Feng menghentikannya, dan dia juga tidak setuju istrinya menikah dengan Kong Mingze. Tidak akan membuat keributan, Mingze akan membereskannya setelah upacara pengangkatan ini selesai. Keluarga Liu yang juga sudah menyiapkan hadiah untuk Jiang Beijun. Keluarga lain tahu jika keluarga Liu menghabiskan hartanya untuk hadiah itu. Kedatangan perwakilan keluarga Huang dari kota Yan, Murong terkejut karena kota Yan dikenal sebagai kota suci. Kota itu yang merupakan kota teratas, karena banyak kultivator tingkat bumi bahkan langit di kota itu. Upacara yang akan segera dimulai, Tianhai mengundang Beijun dan akan memberikan pedang Haisun warisan keluarganya sebagai hadiah. Mereka semua langsung memberikan hormat agar Jiang Beijun muncul di hadapan mereka. Chen Fei, ni不用管. Melihat Beijun tidak muncul, Tianhai merasa jika itu disebabkan karena beberapa orang di sana tidak berlutut memberikan hormat. Dia meminta keluarga Lu untuk berlutut dan akan membiarkan Tuan Huang tetap berdiri karena dia bukan berasal dari kota Jiang. Keluarga Lu Pun dan Balai Muhe yang langsung berlutut. Kini sisa Jiang Feng yang tidak menuruti perkataan Tianhai. Tidak akan berlutut seperti mereka, Tianhai akan memenggalnya setelah upacara ini selesai. Hingga setelah Tianhai berlutut kembali, Jiang Feng langsung maju dan dalam sekejap duduk di tempat yang telah disiapkan. Memperkenalkan dirinya adalah Jiang Beijun. Mereka semua terkejut dan Tianhai sangat marah kepadanya. Jiang Feng langsung terbang setelah mengambil pedang, diikuti oleh Tianhai yang akan melawannya. Dikalahkan dengan sekali serangan oleh pedang keluarganya sendiri, Tianhai beralasan jika dia kalah karena sudah lama tidak bertarung. Tuan Huang yang mengenal keluarga Jiang dari kota Yan, dia terkejut melihat Jiang Feng sudah menjadi sekuat ini. Dia yang akan memastikan sekuat apa Jiang Feng sekarang, nantinya dia akan melaporkan mengenai Jiang Feng ini kepada tuan mudanya. Mengeluarkan lonceng Tianyin,
Pusaka itu berasal dari luar angkasa dan merupakan pusaka terkuat di dunia ini. Tingkat langit yang bahkan tidak bisa menggesernya sedikit pun, namun mereka hanya bisa membunyikannya 2 kali dengan kekuatan penuh. Daripada mereka saling membunuh di sini, Tuan Huang mengusulkan untuk mengetes kultivasi Jiangpeng ini pada lonceng Tianin. Jika dia bisa membunyikan loncengnya 1 atau 2 kali, maka benar dia adalah Jiang Beijun. Tidak ingin diatur mereka, jika hanya sebatas membunyikan lonceng 1 atau 2 kali Jiangpeng merasa tingkat langit juga masih terlalu lemah. Seseorang tiba-tiba maju menantangnya, Jiangpeng langsung melemparkannya ke lonceng Tianin yang membuat lonceng itu berbunyi 5 kali. Tidak mengetahui kultivasi Jiangpeng, karena 1 kali bunyi lonceng berarti seorang master tingkat langit. Dan jika 2 kali bunyi, berarti seorang grandmaster tingkat langit. Mereka yang sudah menyaksikan sendiri kekuatan Jiangpeng tadi, akhirnya mengakui jika dia adalah Jiang Beijun. Ketakutan oleh Jiangpeng, Tuan Huang diminta Jiangpeng untuk menyampaikan kepada tuan mudanya. Jiangpeng yang adalah tuan muda keluarga Jiang di kota Yan, dia tidak akan pernah melupakan masa lalunya. Masih tidak mau mengakui Jiangpeng, Tianhai memukul Mingzi dan meminta maaf pada Jiangpeng. Namun Jiangpeng yang tahu keluarga Kong selalu berbuat jahat, bahkan dirinya 3 tahun lalu pernah diracuni oleh keluarga Kong, akan mempersembahkan darah keluarga Kong di upacara ini. Kong Tianhai meminta ampunan karena dia tidak tahu tentang kejadian yang telah menimpa Jiangpeng. Dia yang akan menyerahkan Mingzi kepadanya, memohon agar Jiangpeng melepaskannya. Akan membiarkan mereka hidup, Jiangpeng langsung membuat Tianhai tidak berdaya. Dia yang tidak akan membunuh mereka, karena tidak ingin Chen Fei melihat tempat ini berdarah-darah. Langsung menampar saat Jiangpeng dekati, Chen Fei merasa dibohongi karena ternyata suaminya adalah Jiang Beijun dan tuan muda keluarga Jiang di kota Yan. Dia yang masih belum bisa menerima semua ini, langsung pergi dari sana. Chen Fei! Menyalahkan Mingzi atas hancurnya keluarga Kong, Kong Tianhai sangat marah dan meminta putranya itu untuk meminta maaf secara langsung. Namun Mingzi yang hanya bisa terdiam, dia langsung menikam ayahnya saat ayahnya sedang lengah. Mati di tangan putranya itu, datanglah Huang Tianzhong tuan muda keluarga Huang. Dia khusus datang ke kota Jiang karena ingin memanfaatkan Mingzi dengan alasan untuk membantunya membalaskan dendam pada Jiangpeng. Masih marah pada Jiangpeng, Chen Fei merasa tidak pantas memakan masakan tetua Jiang yang sudah terkenal di kota Jiang. Hal itu membuat ibunya marah karena sekarang Jiangpeng lah yang menjadi kepala keluarga Liu. Sangat bangga kepada menantunya sekarang, ibu Chen Fei terus memujinya yang membuat Chen Fei marah. Chen Fei yang hanya ingin Jiangpeng seperti dulu, agar dia tidak merasa asing dengan orang di hadapannya yang merupakan tuan muda keluarga Jiang ataupun Jiang Beijun. Tidak peduli apa yang Chen Fei pikirkan, Jiangpeng tetap menganggap Chen Fei sebagai istrinya. Jiangpeng yang hanya ingin menjadi suami baik bagi Chen Fei, hilangnya dia beberapa tahun ini juga ada alasannya. Datang secara tiba-tiba, Basiong melaporkan jika Tianhai telah dibunuh oleh Mingzi. Hal itu membuat mereka semua terkejut, dan sekarang keberadaannya juga tidak diketahui. Melaporkan lagi hal yang lebih rumit, Basiong mendapatkan kabar jika keluarga Huang sedang memimpin para pengikutnya datang ke sini untuk menghadapi Jiangpeng. Chen Fei yang bertanya mengenai kejadian di kota Yan kala itu, Jiangpeng menceritakan jika pada saat itu para keluarga teratas berperang untuk menentukan keluarga siapa yang terkuat. Huang Tianzhong tuan muda keluarga Huang yang menggunakan adik Jiangpeng sebagai alat untuk berkultivasi, di tengah pertempuran Jiangpeng tidak sengaja melukainya. Karena tidak mau keluarga Huang menargetkan Jiangpeng, ibunya diam-diam mengirim Jiangpeng ke kota Jiang dan menyembunyikan identitasnya. Keluarga Jiang yang kini sudah hancur, Jiangpeng yang tersisa sendiri tidak akan pernah berdamai dengan Tianzhong. Sudah lebih dulu mengetahui identitas asli Jiangpeng, kakek Liu menyayangkan karena dulu keluarga Jiang adalah keluarga teratas di kota Yan. Sekarang Jiangpeng yang sudah berkuasa di kota Jiang, Basiong dan King Tian mengusulkan dan akan membantu Jiangpeng jika ingin menaklukkan seluruh kota Yan. Menghentikan pembicaraan mereka, kakek Liu meminta mereka untuk memberikan waktu pada Chen Fei dan juga Jiangpeng. Mereka pun langsung menyelesaikan masalahnya di luar, dan di tengah pembicaraan seseorang melemparkan senjata yang berisikan sebuah pesan.
Terdengar sebuah suara, keluarga Huang akan membawa 3 Grandmaster tingkat langit dan ratusan ahli tingkat bumi puncak ke kota Jiang. Mereka yang mengundang Jiang Peng untuk hadir, agar mereka bisa berlatih ilmu bela diri bersama-sama. Merasa keluarga Huang ingin melawan Jiang Peng dengan 3 Grandmaster tingkat langit, mereka mengajak berlatih bersama hanya sebuah alasan saja. Keluarga Lu dan Balai Muhe yang akan membantu Jiang Peng jika ada pertempuran, namun Jiang Peng menolaknya karena latihan itu kemungkinan bukan di arena pertandingan. Memuji Tianzhong karena terus berlatih meski sudah menjadi tuan muda di keluarga terkemuka, Mingze masih belum yakin 3 Grandmaster itu bisa mengalahkan Jiang Peng. Mereka yang akan mencari rencana lain jika kalah, Mingze akan menggunakan Chen Fei yang merupakan kelemahan Jiang Peng. Menelepon King Tian untuk memintanya menangkap Chen Fei yang bersikeras ingin pergi dicegah oleh Roro dan King Tian. King Tian yang memberitahukan rencana Mingze dan keluarga Huang, mereka ingin menggunakan Chen Fei untuk mengancam Jiang Peng jika kalah. Tetap bersikeras akan pergi, Chen Fei ingin menghadapi hidup dan mati bersama Jiang Peng. King Tian pun yang tidak bisa mencegahnya, mereka yang akan meminta bantuan keluarga Lu dulu namun terkepung oleh Kong Mingze. Datang menghadiri undangan Tianzhong, dia tidak menyangka sekarang Jiang Peng sudah dihormati semua orang. Para Grandmaster yang mengetahui Jiang Peng menguasai teknik petir, mereka ingin sekali belajar dan melihat kemampuan Jiang Peng. Merasa kemampuan mereka bertiga biasa saja, kata belajar masih terlalu jauh untuk mereka. Tianzhong yang mempersilahkannya, Jiang Peng langsung duduk bersama mereka dan membawa mereka ke ilusi alam dewa. Merasakan energi spiritual yang sangat kuat, tekanan yang ditimbulkan membuat mereka semua memuntahkan darah. Tianzhong yang sangat terkejut, tapi mereka semua termasuk Jiang Peng seharusnya tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari alam ilusi berdarahnya. Datang membawakan Chen Fei, Mingze yang sudah tidak berguna digunakan Tianzhong untuk membuka alam ilusi berdarah. Hal itu yang membuat tubuh Mingze lenyap seketika. Tianzhong memasukkan Chen Fei agar Jiang Peng memilih akan keluar sendiri atau mengorbankan diri untuk mengeluarkan Chen Fei. Datang Roro dan lainnya. Tuan Lu tahu jika alam ilusi berdarah ini dibentuk oleh 10 Grandmaster kuno 400 tahun yang lalu. Siapapun orang yang sudah masuk ke sana, maka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Menantikan keputusan Jiang Peng yang kembali ke dunia panah karena ingin hidup bersama dengan Chen Fei. Dia yang tidak peduli dengan Kaisar Dewa ataupun Jiang Beijun, akan mengorbankan kultivasinya untuk menghancurkan alam ilusi berdarah ini. Terkejut alam ilusi ini akan dihancurkan, Tianzhong tidak menyangka Jiang Peng akan mengorbankan kultivasinya demi seorang wanita. Chen Fei yang mencoba menghentikannya, namun Jiang Peng langsung mengorbankan kultivasinya untuk membuka langit agar alam ilusi berdarah ini dapat dihancurkan. Berhasil menghancurkannya, Tianzhong yang ketakutan langsung dilenyapkan oleh Jiang Peng. Cerita pun berakhir dengan tidak terlalu epik, namun Jiang Peng berkata jika dia bukan lagi Jiang Beijun ataupun Kaisar Dewa, melainkan Jiang Peng suami Liu Chen Fei. Kehidupan di dunia ini memang tidak akan pernah lepas dari sebuah kata masalah. Hadapi semuanya dengan tabah dan juga ikhlas. Percayalah bahwa setelah kita berusaha pasti akan ada jalan keluar. Namun jika jalan keluar itu masih belum kunjung muncul, carilah solusi lain dan kembalilah berusaha.